Ya, selamat sore Pak Seno, Pak Dani, dan Pak Kunjaya. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Studi X-ray tipe 1, batasan massa dan radius bintang neutron pada sistem SAX J1748,9-2021 berdasarkan metode touchstone point. Berikut adalah garis besar bahasan yang akan saya sampaikan, dimulai dari pendahuluan. Ini terkait pendefinisian X-ray tipe 1 dan tujuan dari tugas saya yang saya lakukan. Dilanjutkan dengan pekerjaan yang saya lakukan pada tugas akhir ini, dan terakhir, simpulan dan saran. Studi X-ray tipe 1 erat kaitannya dengan sistem low mass X-ray binary atau LMXB, karena X-ray tipe 1 terjadi pada sistem ini. Sistem ini terdiri dari dua anggota. Yang pertama, satu objek kompak, dan kedua, satu bintang pasangan yang masih mengalami evolusi. Seperti pada permasalahan dua benda, terdapat daerah dengan potensial yang sama. Daerah ini disebut daerah ekipotensial. Daerah ekipotensial yang mencakup titik Lagrange 1 disebut juga sebagai Roslow. Ketika bintang pasangan yang masih mengalami evolusi ini selubungnya membesar hingga melebihi daerah Roslow, maka materi yang berada pada selubung terluar yang melebihi Roslow akan menyeberang ke daerah potensial objek kompak. Materi yang menyeberang ini masih membawa momentum sudut, sehingga mengorbit pada radius tertentu di sekitar objek kompak. Pada materi ini juga terjadi mekanisme viskos, sehingga secara perlahan materi ini akan mendekati objek kompak. Di sisi lain, materi masih ditransfer ke daerah potensial dari objek kompak, dari bintang pasangan. Hal ini secara keseluruhan menyebabkan terbentuknya piringan akresi. Pada tugas akhir ini, pembahasan akan difokuskan pada LMXB dengan objek kompak bintang neutron. Pada LMXB bintang neutron, terdapat suatu fenomena yang khas, yakni X-ray burst tipe 1. X-ray burst tipe 1 merupakan fenomena ketidakstabilan termal yang terjadi di sekitar permukaan bintang neutron, tentunya pada sistem LMXB. Pada gambar di kiri dapat dilihat materi dari piringan akresi yang jatuh ke permukaan bintang neutron. Materi ini akan terakumulasi dan membentuk selubung. Hingga pada saatnya, keadaan densitas dan temperatur pada selubung ini memungkinkan terjadinya pembakaran nuklir. Sayangnya, pembakaran nuklir pada selubung yang relatif tipis dibandingkan ukuran objek utamanya bersifat tidak stabil. Hal ini mengakibatkan pembangkitan energi terjadi secara eksplosif dan teramati sebagai X-ray burst tipe 1. Dapat lihat di sini kurva cahayanya. Materi yang telah dibakar ini akan lenyap dari permukaan bintang neutron, namun materi baru akan diakumulasi kembali, sehingga X-ray burst tipe 1 dapat terjadi secara berulang. Nah, radiasi yang dibangkitkan ketika terjadi X-ray burst tipe 1 ternyata memiliki profil benda hitam. Pada kasus X-ray burst tipe 1 tertentu, teramati flux yang mencapai limit Eddington untuk jarak massa dan radius bintang neutron yang bersesuaian. Tentu hal ini sangat menarik perhatian. Salah satu mekanisme yang diajukan untuk menjelaskan flux Eddington yang teramati adalah photospheric radius expansion atau PRE. PRE melibatkan pengembangan quasi-statik fotosfer bintang neutron yang sedang mengalami X-ray burst tipe 1. Artinya, fotosfer yang telah mengembang dapat kembali ke ukuran semula.
Dapat dilihat di sini pengolahan time resolve spektroskopi ketika terjadi PRE burst pada sistem KS 1731-26. Panel di atas menunjukkan kurva cahaya dari X-ray burst tipe 1 dengan fitur PRE. Panel di tengah menunjukkan temperatur yang diplot berdasarkan terhadap waktu pada dimensi waktu. Dan panel paling bawah merupakan parameter radius yang diplot pada dimensi waktu. Ketiganya memiliki waktu yang bersesuaian. Dapat dilihat di sini untuk kurva cahayanya meningkat dalam kurun waktu sekitar 5 detik dan kemudian meluruh secara eksponensial atau meredup. Sementara itu, nilai radiusnya mula-mula membesar hingga mencapai satu titik maksimum, kemudian menurun hingga mencapai titik minimum lokal. Sementara itu temperaturnya ketika radius membesar, temperaturnya menurun, dan ketika radiusnya mengecil, maka temperaturnya meningkat hingga mencapai titik maksimum lokal. Lingkaran merah menunjukkan keadaan saat radius fotosfer maksimum dan temperatur fotosfer minimum, sedangkan lingkaran hitam menunjukkan suatu titik yang spesial. Titik ini disebut titik touchdown, yang bersesuaian dengan nilai radius ketika berada pada titik minimum lokal, ukuran bintang neutron kembali ke ukuran semula, dan temperatur berada pada nilai maksimum lokal. Titik touchdown ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan massa dan radius bintang neutron, dengan asumsi bahwa pada titik tersebut dicapai limit Eddington. Oleh sebab itu, metode yang digunakan untuk menentukan massa dan radius bintang neutron dengan memanfaatkan titik touchdown disebut sebagai metode touchdown point. Dan pada tugas akhir ini, saya akan memanfaatkan metode tersebut. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana penentuan massa dan radius bintang neutron menggunakan data PRE burst. Yang kedua, berapa nilai massa dan radius bintang neutron yang ditentukan melalui pengamatan PRE burst pada objek SAX J1748,9-2021. Detail objek ini akan saya jelaskan pada bagian reduksi data. Yang ketiga, bagaimana karakteristik setiap episode PRE burst yang berbeda pada objek SAX J sekian ini. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, saya mengajukan tujuan. Yang pertama, mengeksplorasi metode penentuan massa dan radius bintang neutron pada sistem LMXP, khususnya menggunakan metode touchdown point. Yang kedua, menentukan massa dan radius bintang neutron pada sistem SAX J sekian dengan metode touchdown point. Yang ketiga, membandingkan karakteristik massa dan radius bintang neutron yang dapat melalui metode touchdown point untuk berbagai episode X-ray burst tipe 1 dengan fitur PRE. Selanjutnya, kebahasan reduksi data. Pertama-tama saya akan jelaskan terkait objek. SAX J sekian, seperti namanya, memiliki koordinat 17 jam, untuk asensi rektanya 17 jam, 48,9 menit. Sedangkan untuk deklinasinya min 20 derajat, 21 menit busur. Objek ini terletak pada gugus bola NGC 6440, memiliki jarak 8,2 kiloparsec, dan memiliki klasifikasi dari objek ini, A. Atol, T. Transient, B. Yang menandai objek ini memiliki burst, G. Objek ini merupakan objek gugus bola, dan I. Yang merupakan intermittent pulsar. Selain karena jaraknya diketahui dengan cukup baik, sistem ini dipilih karena PRE burst-nya paling banyak di antara objek gugus bola lainnya, khususnya pada misi RXTE. Data burst diambil dari misi RXTE atau Rossi X-ray Timing Explorer dengan instrumen PCA, Proportional Contour Array. Berikut adalah data burst yang saya gunakan dari nomor 1 hingga nomor 9. Burst ini merupakan burst dengan fitur PRE. Jadi di sini menyatakan waktu kapan terjadinya burst. Pengolahan 9 data burst ini akan
saya lakukan menggunakan perangkat lunak Usoft yang tersedia pada website RxDE. Baik, tahapan reduksi yang pertama, yakni membuat good time interval untuk menjamin data tidak terganggu atmosfer bumi dan South Atlantic Anomaly. Karena ketika melewati South Atlantic Anomaly, instrumen PCA akan dimatikan. Kedua, penentuan timing burst dan background. Waktu awal burst ditentukan berdasarkan file burst catcher. Data burst yang digunakan setidaknya memiliki waktu exposure 15 detik. Dari waktu exposure ini, data burst akan dicacah lebih kecil. Kemudian, ketika sudah diketahui kapan terjadinya burst dan daerah mana yang akan diambil sebagai background, dilakukan ekstraksi. Ekstraksi pertama pada spektrum burst dilakukan pada file dengan mode event dan hanya menggunakan PCU nomor 2. Untuk ekstraksi spektrum background dilakukan juga dari file dengan mode event. Exposure-nya 16 detik, hanya digunakan PCU 2 dengan kriteria background adalah suatu daerah waktu yang memiliki jumlah count kurang dari 25% count puncak burst. Dan yang kedua, memiliki jumlah count di antara satu standar deviasi dari nilai raratanya. Berikut akan saya ilustrasikan sedikit terkait penentuan timing. Dari satu file pengamatan, saya ekstrak dengan mempertimbangkan good time interval. Di sini terdapat data yang hilang karena kemungkinan besar melewati South Atlantic Anomaly atau terganggu atmosfer bumi. Dapat lihat di sini daerah dengan kenaikan jumlah count yang cukup besar. Diketahui bahwa daerah ini adalah PRE burst nomor 1. Jika kita close up daerah tersebut, maka terlihat profil X-ray burst tipe 1 yang lebih jelas. Daerah yang dibatasi oleh garis merah akan saya gunakan sebagai burst, dan garis biru yang dibatasi oleh garis biru akan saya gunakan sebagai background. Perhatikan bahwa daerah medan langitnya sama, namun dalam waktu yang berbeda saja. Daerah background ini akan langsung diekstrak dengan waktu exposure 16 detik sehingga didapatkan satu buah spektrum. Sementara itu untuk burst akan dicacah terlebih dahulu. Sekarang kita fokus ke daerah dengan garis merah. Di sini terdapat T awal, dan waktu akhir. Jarak antara waktu awal dan waktu akhir ini setidaknya adalah 15 detik. Kemudian akan dicacah. Dalam kasus burst nomor 1 ini, pencacahan dilakukan sebanyak 12. Dengan kriteria setiap cacahan atau segmen memiliki setidaknya 1.500 count. Nah, dari setiap cacahan ini, spektrum akan diekstrak. Sehingga pada kasus burst 1, didapat 12 spektrum burst. Nah, setelah spektrum burst, spektrum setiap cacahan burst dan background dari burst 1 diekstrak, maka dilakukan hal yang sama pada burst lainnya hingga burst 9. Di sini terdapat timing dari setiap background dan burst untuk setiap nomor burst. Setelah spektrum cacahan burst dan background diekstrak, tidak dapat langsung dilakukan fitting, namun harus dilakukan tahapan reduksi lanjutan terlebih dahulu. Yang pertama adalah koreksi dead time. Instrumen pengamatan PCA tidak sempurna, terdapat delay ketika mendeteksi foton, sehingga count yang terdeteksi lebih rendah dari yang seharusnya. Oleh karena itu, harus dikoreksi dead time ini. Setelah spektrum setiap cacahan burst dan background dikoreksi, hal selanjutnya yang dilakukan adalah membuat matriks respon. Matriks respon ini akan diaplikasikan pada model matematis, sehingga model tersebut dapat digunakan untuk memfit data yang didapat. Ya, matriks respon ini digunakan untuk mengetahui respon instrumen ketika terjadinya burst. Karena data
yang saya hadapi cukup banyak. Jika dalam satu burst saja terdapat 12 plus 1 spektrum atau data, 12 cacahan burst dan 1 background, maka dari 9 PRE burst setidaknya ada 100 data yang akan diekstrak juga menjadi spektrum. Sehingga saya membuat kode otomasi berdasarkan Basecamp dan Python. Basecamp digunakan untuk berinteraksi dengan software Hisoft yang dijalankan dari shell Linux, dan Python digunakan untuk pengolahan matematis. Berikut diagram alien reduksi data yang dilakukan, diawali dari bagian kiri ini. Pertama, file filter dipakai untuk membuat time interval. Lalu file event digunakan untuk ekstraksi spektrum dan menentukan PCU mana yang akan digunakan dalam suatu informasi bitmask. Ketiga, file burst catcher digunakan untuk menentukan kapan terjadinya burst. Dari situ akan ditentukan waktu setiap cacahan burst dan kapan digunakan background. Setelah itu, spektrum burst dan background diekstrak melalui perintah sekstrak. Nah, spektrum cacahan burst dan background yang telah diekstrak harus dikoreksi datetime berdasarkan informasi dari file standar 1, sehingga didapat spektrum yang telah dikoreksi. Spektrum yang telah dikoreksi membutuhkan file respon yang didapat dari perintah PCA-RSP. Perintah PCA-RSP membutuhkan file attitude untuk memastikan objek berada di tengah. Spektrum cacahan burst, background, dan file respon kemudian dibundle agar siap menjadi spektrum yang bisa di-fit. Berikut adalah proses pengurangan background dari spektrum burst. Spektrum burst awal ditandai oleh data spektrum berwarna merah, sementara itu spektrum merah merupakan spektrum background dan spektrum hijau adalah spektrum burst yang telah dikurangi background. Spektrum berwarna hijau ini yang akan digunakan dalam proses spectral fitting. Berikut adalah salah satu contoh spectral fitting yang dilakukan. Sumbu Y di sini menunjukkan flux dan sumbu X menunjukkan energi. Contoh spectral fitting ini diambil dari cacahan ke-6 pada burst nomor 2. Dapat dilihat di sini model didekati oleh data didekati oleh suatu model. Model yang digunakan adalah model benda hitam yang terabsorpsi materi antar bintang atau TBABS Body-Rad. Nah, dari spectral fitting ini pada contoh cacahan ke-6 burst nomor 2 didapat parameter temperatur benda hitam 93,2 dengan satuan berikut yang berhubungan dengan radius dan temperatur benda hitam sebesar 0,45 keV. Chi-square dari fitting ini adalah 0,428 yang menunjukkan bahwa fitting ini cukup baik. Dari setiap fitting pada data spektrum dari setiap cacahan pada setiap burst dari nomor 1 sampai 9 tentu didapat banyak data. Saya menjanjikan data hasil fitting tersebut dalam dimensi waktu, sehingga didapat time resolve spektroskopi. Sebelumnya didapat normalisasi dan temperatur. Sehingga normalisasi dan temperatur ini akan saya plot dalam dimensi waktu. Selain kedua parameter tersebut, saya juga memplot flux bolometrik yang ditentukan berdasarkan persamaan 1. Flux bolometrik ini merupakan parameter turunan karena bergantung temperatur dan normalisasi yang telah didapat dari fitting sebelumnya. Untuk nilai galatnya, saya gunakan persamaan 2. Berikut adalah hasil time resolve spektroskopi. Panel atas merupakan parameter normalisasi, panel tengah merupakan parameter temperatur, dan panel paling bawah merupakan flux bolometrik. Terlihat di sini mirip seperti kurva cahaya dari X-ray burst tipe 1 di awal reduksi. Karena memang proses yang saya lakukan adalah mencacah burst tersebut, kemudian menyatukannya kembali. Namun dalam proses penyatuan tersebut, didapat temperatur
dan normalisasi melalui proses spectral fitting dari setiap cacahan. Dapat lihat juga di sini yang ditandai oleh garis biru merupakan titik touchdown yang bersesuaian dengan nilai normalisasi pada nilai minimum lokal dan nilai temperatur pada nilai maksimum lokal. Jika kita bandingkan, contohnya pada burst nomor 1 dan burst nomor 7 ini, terlihat keseragaman profil dari burst. Untuk nilai normalisasinya terjadi peningkatan, kemudian penurunan, hingga mencapai titik minimum lokal. Sementara untuk temperaturnya, awal mulanya menurun, kemudian meningkat, hingga mencapai titik maksimum lokal. Sementara untuk flux volumetrik, terjadi peningkatan dalam orde sekitar 5 detik, kemudian meredup. Nah, kemudian terdapat variasi letak titik touchdown. Pada burst nomor 1, letak titik touchdown bersesuaian dengan puncak flux, sementara pada burst nomor 5, letak titik touchdown tidak bersesuaian dengan puncak flux. Jika diambil nilai rata dengan bobot seragam dari burst nomor 1 hingga burst nomor 9, didapatkan nilai rata untuk flux pada titik touchdown yang diasumsikan bernilai sama dengan nilai flux Eddington adalah 3,391 kali 10 pangkat min 8 dengan satuan berikut. Flux ini bersesuaian untuk objek dengan jarak 8,2 kilo per sek. Luminositas Eddington-nya 2,7 kali 10 pangkat 38 per second. Pada pengolahan yang saya lakukan, didapati data gap. Dapat dilihat di sini, pada burst nomor 6, terdapat jarak yang cukup jauh, dua data terpisah. Sebenarnya, saya melakukan fitting pada data di tengah ini, namun karena chi-squared dari fitting tersebut lebih dari 2, yang menandakan data tidak baik di-fit dengan model benda hitam, sehingga tidak didapatkan parameter normalisasi dan temperatur. Pada burst nomor 8, data gap ini terjadi pada awal data, sehingga tidak diamati profil lain, profil yang terdapat pada burst lain. Di sini ada peningkatan, namun tidak terlihat ada peningkatan, namun dimulai dari atas, dari nilai yang sangat besar. Selain itu, saya juga melihat adanya hubungan antara flux dan temperatur. Jika diplot dalam skala logaritmik, dengan sumbu X adalah temperatur warna dan sumbu Y adalah flux volumetrik, dapat di sini tren yang cukup linear, cukup kuat di sini tren linearnya. Kemudian saya mendekati data tersebut dengan fungsi yang didapat dari perbandingan antara flux di permukaan bintang neutron dan flux yang teramati dengan asumsi luminositas konstan untuk jarak 8,2 kilo per sek dan temperatur warna yang berada pada nilai 1 hingga 3 keV, didapatkan nilai yang mendekati di sini adalah 12 hingga 17 km untuk nilai radiusnya. Untuk hasil yang lebih baik, dari data yang didapat, dari time resolve spektroskopi, saya ambil parameter penting. Di sini terdapat nilai rata normalisasi, kemudian nilai temperatur saat titik touchdown, dan nilai flux saat titik touchdown. Nilai flux saat titik touchdown diperoleh dari nilai normalisasi saat titik touchdown, dan nilai temperatur saat titik touchdown. Sementara itu, nilai rata normalisasi pada tabel ini merupakan nilai rata dari normalisasi yang diambil pada daerah dengan flux yang berada di antara 0,1 hingga 0,7 flux touchdown. Nah, nilai ini akan digunakan dalam penentuan massa dan radius bintang neutron. Selanjutnya ke hasil utama dari tugas akhir ini. Nilai flux saat touchdown diasumsikan sama dengan nilai flux Eddington. Nah, ini merupakan salah satu asumsi dari mekanisme PRE. Untuk menentukan massa dan radius digunakan persamaan 3 dan 4. Di sini digunakan pendekatan Newtonian.
Untuk persamaan 3, di sini digunakan untuk menentukan massa. Dibutuhkan nilai flux pada ruas kiri, nilai flux at titik touchdown, yang ada pada bagian parameter penting sebelumnya. Pada ruas kanan, terdapat konstanta kecepatan cahaya dan gravitasi. Di bagian bawah terdapat opasitas. Di sini digunakan nilai opasitas 0,21 plus fraksi hidrogen. Dengan nilai fraksi hidrogen digunakan adalah 0. Artinya dalam proses X-ray burst tipe 1 tidak ada hidrogen yang terlibat. Untuk jaraknya digunakan 8,2 kPa. Sementara itu untuk nomor 6 digunakan untuk menentukan radius. Pada ruas kiri terdapat nilai normalisasi. Nilai yang akan saya gunakan adalah rata normalisasi benda hitam yang terdapat pada tabel parameter penting sebelumnya. Kemudian terdapat nilai FC yang merupakan faktor koreksi warna. Nilai faktor koreksi warna yang akan saya gunakan adalah 1,35. Nah, jika dipindah ruaskan, maka bisa ditentukan massa dan radiusnya. Sementara untuk galatnya, saya gunakan persamaan galat seperti yang sama seperti pada flux volumetrik. Untuk nilai galat massa ditunjukkan oleh persamaan 5 dan nilai galat radius ditunjukkan oleh persamaan 6. Berikut adalah hasil dari penentuan massa dan radius yang dilakukan. Untuk nilai tengahnya, nilai massa berada pada rentang 0,8 hingga 1,5 massa matahari, sedangkan untuk radiusnya berada pada rentang 13 hingga 16 km. Jika diambil nilai rata dengan bobot seragam dari 9 PRE burst, maka untuk massa didapat 1,1 massa matahari dengan standar deviasi 0,23 dan nilai radius 15 km hingga 15 km dengan standar deviasi 1,1. Dapat dilihat di sini pada poin terakhir nilai dari referensi. Nilai referensi ini memiliki dua pasang nilai massa dan radius. Dapat dilihat di sini nilai radius dari pendekatan Newtonian tidak ada yang mencakup pasangan radius dari nilai referensi. Sementara itu untuk massanya masih mencakup nilai pasangan kedua di sini. Sementara itu jika hanya diambil rentangnya saja, massa memiliki rentang dari 0,6 hingga 1,88 massa matahari dan radius memiliki rentang 11,8 hingga 18 km. Untuk nilai referensi dan rentang ini, nilai referensi masih tercakup pada rentang yang cukup besar ini. Namun, perbandingan ini tidak cukup relevan, mengingat pendekatan yang dilakukan pada penelitian tahun 2013 ini adalah pendekatan relativistik, sehingga saya melakukan koreksi relativistik pada nilai massa dan radius yang saya dapatkan melalui pendekatan Newtonian. Pendekatan relativistik yang paling sederhana adalah ditunjukkan oleh persamaan 7 dan 8. Perhatikan bahwa nilai massa dan radius di sini terkoppel pada dua persamaan. Pada persamaan 7, jika dibandingkan dengan persamaan 3 hanya mengakomodir suku ini, sehingga jika dibandingkan akan didapat 1 min radius quartz-shield pangkat setengah. Dan untuk nilai pada persamaan 8 yang digunakan untuk menentukan radius, persamaan 4 juga dengan pendekatan Newtonian hanya mencakup suku ini saja. Sehingga jika dibandingkan akan didapat 1 min radius quartz-shield pangkat min setengah, karena R di sini kuadrat. Nah, didapat faktor koreksi berikut untuk nilai massa dan untuk radius adalah bagian ini. Jika dimasukkan nilai massa dan radius bintang neutron yang kanonikal, yakni 1,4 massa matahari dan radius 10 km, maka didapat faktor koreksi untuk massa sebesar 1,3 dan radius sebesar 0,76. Jika nilai ini dikalikan pada nilai massa dan radius dari pendekatan Newtonian, maka didapat nilai sebagai berikut. Nilai rata dengan bobot seragam untuk massa adalah 1,4 massa matahari dengan standar deviasi 0,32. Dan nilai radius lebih kecil dari sebelumnya, yakni 11 km dengan standar deviasi 0,69. Nilai ini rata cukup sesuai dengan nilai referensi pasangan kedua. Nah, untuk rentangnya,
nilai massa berada pada rentang 0,8 hingga sekitar 2,5 massa matahari, dan untuk layar radiusnya 9,1 hingga 13,5 km. Rentang ini mencakup kedua pasangan nilai massa radius pada penelitian 2013. Terakhir, terkait kesimpulan dan saran dari tugas akhir yang saya lakukan. Yang pertama, metode touchdown point membutuhkan pengolahan time result spektroskopi untuk menentukan di mana titik touchdown. Parameter dari titik touchdown inilah yang akan digunakan untuk menentukan massa dan radius bintang neutron. Kedua, spektrum dari X-ray burst tipe 1 dengan fenomena PRE dapat dimodelkan dengan profil benda hitam seperti yang sudah kita lihat dari contoh spectral fitting. Yang ketiga, time result spektroskopi dari PRE burst memiliki profil yang seragam, yakni peningkatan normalisasi atau radius diiringi dengan penurunan temperatur, kemudian nilai radius akan kembali mengecil dan nilai temperatur meningkat hingga berada pada nilai minimum dan maksimum lokal masing-masing. Yang keempat, kurva cahaya bolometrik dari 9 PRE burst memiliki profil yang seragam, yakni peningkatan kecerlangan dalam kurun waktu sekitar 5 detik, kemudian meredup dalam kurun waktu sekitar 10 detik. 5, titik touchdown dari 4 PRE burst bersesuaian dengan puncak flux dari burst, sedangkan 5 PRE burst lainnya tidak. 6, nilai massa dan radius didapatkan dengan pendekatan Newtonian berada pada rentang berikut. Pendekatan Newtonian masih cukup baik untuk diaplikasikan pada massa, namun sudah kita lihat bahwa nilai radiusnya terlalu besar. 7, penentuan massa dan radius. Dari hasil yang saya dapatkan dapat dilihat bahwa metode ini tidak cukup baik untuk diaplikasikan pada satu objek yang misal hanya ada satu PRE burst di situ. Karena dapat dilihat tadi terdapat nilai massa dan radius yang tidak beririsan dari satu PRE burst dengan satu PRE burst lainnya. Sehingga hasilnya tidak konsisten. Namun tidak menutup kemungkinan jika pengukuran dilakukan lebih akurat dan model digunakan yang lebih advance, maka didapatkan hasil yang lebih konsisten. Sementara itu, untuk yang ke-8, luminositas Eddington dari PRE burst, daerah ratanya adalah 2,7 kali 10⁻38 per second, tanpa koreksi redshift. Dari pekerjaan yang saya lakukan, saran untuk perbaikan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan waktu awal burst yang tidak bergantung pada instrumen pengamatan akan lebih baik karena dapat diaplikasikan pada misi lainnya selain RxTI. 2, analisis pada objek lainnya sehingga didapatkan hasil yang menggambarkan populasi LMXP. Ketiga, analisis color-color diagram dan hardness ratio mungkin dapat ditambahkan. Analisis ini merupakan analisis yang umum dilakukan pada data X-ray. 4, pada pekerjaan tugas akhir ini masih belum diketahui pasti berapa ukuran jumlah foton dan resolusi pencacahan yang dapat memberikan nilai chi-square reduksi minimum. Studi terkait hal tersebut akan sangat menarik. 5, kriteria background berdasarkan hardness ratio akan lebih objektif dibandingkan kriteria background disampaikan pada tugas akhir ini. Nah, berikut adalah referensi yang digunakan pada tugas akhir ini. Beberapa referensi utama.